Pansel Provinsi disahkan oleh Kinerja Panitia Seleksi DPRP Pengangkatan Provinsi Papua dipertanyakan. Pasalnya dari hasil seleksi yang dilaksanakan terdapat beberapa keganjilan. Salah satunya adalah adanya 2 calon yang masih aktif di dalam partai politik namun dinyatakan lolos administrasi. Hal ini kemudian dipertanyakan oleh tokoh pemuda Soleman Wambukomo yang juga merupakan salah satu calon DPRP Pengangkatan Provinsi Papua karena hal itu sangat bertolak belakang dengan persyaratan yang digunakan pansel. Ya baik, selamat siang. Saya Soleman Wambukomo, salah satu calon anggota DPRP mekanisme pengangkatan di Dapeng 2 Kabupaten Jayapura. Dengan memperhatikan pengumuman pansel nomor 2 tanggal 17 Desember tentang hasil verifikasi dan faktual dokumen syarat calon anggota DPRP, saya melihat ada kejanggalan yang muncul di dalam pengumuman yang dikeluarkan oleh pansel. Adapun kejanggalan yang saya lihat itu, yang pertama, sebagai calon-calon anggota DPRP Dapeng 2, saya secara pribadi dan ada beberapa teman yang berkas kami itu sangat lengkap, dan setelah kami melakukan pengecekan ke sekretariat pansel provinsi di kabupaten dan sekretariat pansel provinsi di Kesbangpol, ternyata kedapatan bahwa semua hasil verifikasi data kita itu hijau, artinya itu lengkap. Tapi tiba-tiba keluar pengumuman bahwa kami tidak lolos. Yang pertama. Yang kedua, dari sejumlah nama yang dinyatakan lolos, ternyata terdapat beberapa nama yang menurut peraturan pemerintah 106 dan juga peraturan pansel yang digambarkan di peraturan pansel itu tentang tidak terlibat sebagai pengurus partai politik atau pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari partai politik untuk 5 tahun terakhir. Dan itu ada kedapatan di situ, tapi mereka diloloskan. Nah, ini kami sebagai calon-calon yang sudah berjuang begitu maksimal untuk melengkapi semua berkas kita tidak diloloskan. Nah, ini kami rasa ada kejanggalan yang dilakukan oleh pansel. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai anak-anak Papua, kami tahu bahwa DPR Otsus ini itu adalah DPR afirmasi. Ruang yang begitu besar diberikan oleh negara buat anak-anak Papua. Tentunya DPR ini itu bukan DPR yang seperti DPR pemilu. Orang yang tidak tahu, orang yang tiba-tiba karena disenangi rakyat, dia bisa jadi anggota DPR. Tapi di sini kami berharap semua yang akan diutus menjadi anggota DPR itu orang-orang yang betul-betul memiliki kualitas dan siap memperjuangkan kepentingan orang asli Papua. 20 tahun sudah kita jalan dalam penderitaan. Nah, untuk itu saya secara pribadi, saya melihat anggota pansel orang-orang yang sangat dihormati, dan saya tahu kapabilitas mereka itu luar biasa, dan mereka tidak mungkin berbuat salah. Ada mantan ketua sinode, ada mantan duta besar, ada mantan menteri, dan ada pejabat-pejabat yang menyiapkan diri untuk masuk untuk menyeleksi anak-anak Papua yang berkualitas untuk memperjuangkan kepentingan orang Papua. Tapi kenyataannya baru tahap awal ada orang yang terlibat yang menyalahi ketentuan peraturan pemerintah 106 dan peraturan pansel, kok bisa diloloskan? Ini saya sebagai anak Papua melihat ini ada sesuatu yang harus segera diperbaiki. Dan berikut saya mungkin mohon kepada pansel,
sebelum melakukan tahapan-tahapan selanjutnya, ini harus dievaluasi kembali, duduk bicara. Pansel harus keluar dari penjara pribadialisme, keluar dari penjara kedaerahan, keluar dari penjara emosional, kekeluargaan dan sebagainya. Pansel harus keluar. Pansel melihat kami ini semua anak-anak Papua, karena ini afirmasi, ruang yang besar bisa didapat anak-anak Papua yang berkualitas, yang membantu pemerintah mengawal semua kebijakan negara untuk kepentingan orang Papua. Itu yang mungkin saya mau sampaikan. Saya berharap Ketua Pansel bisa mendengar ini dan anggota Pansel untuk kembali lihat ini secara baik. Ada juga beberapa hal yang kedapatan setelah saya melakukan konsultasi ke Sekretariat Kabupaten, Provinsi. Ada yang lolos yang tidak mengantongi sesuai dengan peraturan Pansel, harus ada sidang adat. Hasil sidang adat itu yang dipakai sebagai rekomendasi. Semua tidak jalan. Nah, itu yang mungkin saya sampaikan, perasaan saya dan keinginan saya untuk DPR besok itu DPR yang betul-betul bisa mengawal pembangunan, bukan kepentingan-kepentingan tertentu, tapi kepentingan orang asli Papua. Terima kasih. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Otis Suwae yang berharap Pansel DPRP Pengangkatan Provinsi Papua harus lebih tegas dalam mengambil keputusan. Ia meminta agar Pansel DPRP Pengangkatan Provinsi Papua dapat mengevaluasi hal tersebut dan menghentikan proses seleksi hingga kejanggalan bisa dijelaskan oleh Pansel kepada publik. Baik, saya sebagai Ketua Gembala Gerakan Membelah Hak Orang Asli Papua, tapi terlepas juga kemarin sama-sama kita meramaikan yang mendaftarkan diri. Pada tatanan proses seleksi ini saya lihat memang ada yang ganjal, sehingga saya minta kepada Pansel untuk segera melakukan evaluasi sebelum melakukan tahapan berikutnya. Karena kami juga seperti tadi disampaikan oleh orang tua kita, Bapak Mbokomo, bahwa memang berkas kita semua di dalam itu hijau, checklistnya hijau, karena semua lengkap. Artinya begini, kalau memang Pansel batasi, ya sampaikan lebih awal supaya kita jangan repot-repot urus berkas. Ini kan kita buang energi, buang biaya urus barang ini. Nah, kalau memang lolos, nyatakan saja lolos. Kalau tidak, bilang tidak. Kalau tidak lolos, kekurangannya di mana? Nah, yang lebih janggal lagi, yang tadi sudah disampaikan, ada beberapa orang yang notabene pengurus partai politik bisa lolos. Yang kedua, sudah nyata-nyata sebagai calon anggota DPR. Sementara di dalam POM 3, poin 5 tadi dibilang tidak pernah terlibat jadi anggota partai politik selama 5 tahun, bahkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau DPRK. Ini kan sudah mencalonkan diri nyata-nyata tapi bisa lolos. Berarti integritas kinerja dari Pansel kita mempertanyakan bagian ini. Dan ini sangat-sangat lucu. Seharusnya Pansel konfirmasi berkas ini ke partai politik, supaya partai bikin surat ke partai politik konfirmasi nama-nama yang di situ kan kita tahu setelah surat dari mungkin kita surat balas dari KPU, dia akan menyampaikan, menerangkan bahwa nama-nama ini ada yang terlibat, ada yang tidak. Kalau seperti begini ya kita jelas tidak terima. Kita sangat merasa sangat dirugikan. Oleh sebab itu kami siap besok, kami juga akan konfirmasi ke Pansel dengan cara kita. Intinya dengan santun kami minta segera melihat hasil yang ditetapkan oleh Pansel itu dievaluasi. Dan tahapan yang berikut kami harap untuk tidak dulu dilakukan dan bisa dilakukan harus secara terbuka, dan nama-nama mana saja yang lolos dan tidak lolos, alasannya apa itu harus disampaikan, sehingga itu semua itu menjadi perhatian kita semua. Karena untuk urus berkas juga tadi saya bilang itu waktu dan energi kita semua kasih keluar. Bagian ini yang menjadi perhatian kita semua. Dan yang berikut saya anggap bahwa mereka yang hari ini orang tua yang jadi Pansel, Bapak Ibu yang Pansel ini mereka yang sudah profesional. Dan saya ingin jangan sampai hanya hal-hal yang kita mengamankan yang lain di luar dari, artinya sudah mereka yang tidak memenuhi, tapi kita amankan mereka, akhirnya nama Pansel ini jadi tidak bagus. Ya kalau memang dilanjutkan, kami juga siap proses hukum selanjutnya, kami akan siapkan untuk Pansel. Saya pikir itu yang bisa sampaikan. Terima kasih.